Baik, di sini mungkin sedikit agak berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan memperbaiki engsel laptop yang patah. Ya, seperti di video ini. Sebenarnya ini adalah laptop yang sudah saya perbaiki dan kemudian saya mencoba untuk menutup atau mengembalikan ke casingnya ya. Itu engselnya patah seperti ini. Jadi membuat saya tidak nyaman dan akhirnya saya buatkan video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin engsel laptop kalian juga patah seperti ini. Jadi yang perlu kita siapkan adalah ini adalah bubuk, bisa menggunakan bubuk beras, bubuk bayi, yang penting bubuk. Kemudian lem G atau lem Elteco, kalau di sini disebut seperti itu. Kemudian keperluan lain seperti tang, pinset, itu bisa diperlukan dengan sesuai kebutuhan kita nanti ya. Dan langsung saja kita akan coba lepas dulu semua baut yang masih menempel di engsel. Kita juga harus lepas dulu baut engsel yang di kiri ya, biar lebih gampang. Oke, baut kiri sudah terlepas. Kemudian kita akan lepas baut bagian ini ya. Di sini ada dua jenis baut, yaitu baut female dan baut male, atau kita bisa sebut baut perempuan dan baut laki-laki. Yang panjang ini baut laki-laki atau male, kemudian yang pendek itu baut female atau baut perempuan. Ini ya, ini adalah baut female atau baut perempuannya. Kita posisikan atau dudukan posisi baut female ke tempat asalnya. Sebenarnya yang patah itu adalah dudukan dari baut female ini karena terlalu seringnya dibuka tutup dari engsel laptop ini. Jadi dudukan plastik yang menempel di casing laptopnya itu semakin lama semakin semacam tidak kuat gitu. Jadi akhirnya patah. Langkah selanjutnya setelah kita tempelkan baut female ke tempatnya, kita tetesi dulu dengan Elteco atau lem G agar posisi dari baut female dia tidak goyang dan tetap pada posisinya. Kemudian kita bisa taburkan dari bubuk tadi saya menyebutkan bubuk bayi ya. Yang saya maksud adalah bubuk bedak bayi atau bubuk semacamnya yang lain bisa digunakan. Bahkan bubuk semen pun juga bisa. Yang semen putih kalau bisa. Di sini saya menggunakan bubuk bedak bayi. Kita taburkan seperti di gambar ini. Kita taburkan di sekeliling dari tempat baut female tadi agar baut female ini tidak goyang-goyang atau bahkan patah dari seperti yang sebelumnya ya. Kita ratakan dan usahakan untuk lubang dari baut female ini jangan sampai tertutupi dengan bubuk ini atau bahkan tertutupi dengan lem G atau lem Elteco. Nanti susah untuk memasukkan baut male-nya ke dalam baut female ini.
Oke, setelah dirasa sudah cukup, bubuknya sudah mengelilingi tempat baut female tadi, kita teteskan lagi lemnya. Tunggu sampai mengeras. Bubuk ini jika dikasih lem G ini atau lem LTCO ini, dia akan mengeras. Seperti halnya mengecor ya. Ya mungkin memang sama metode ini mengecor. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa menambahkan bubuknya lagi dan kemudian kita teteskan lemnya lagi. Sekali lagi jangan sampai lubangnya itu tertutupi dari bubuk dan lemnya. Kemudian kita lakukan di yang sebelah, yang satunya ya. Lakukan metodenya seperti yang tadi, yang awal tadi. Kita taburkan bubuknya di sebelah-sebelah baut female. Kemudian setelah dirasa cukup, kita teteskan lem G atau lem LTCO nya. Kita akan lakukan secara pelan-pelan sampai benar-benar sudah merata ya, atau cor-corannya itu sudah mengeras, dan dipastikan untuk baut female-nya itu terpasang dengan kuat, karena ini adalah salah satu bebannya di sini, di bagian ini beban paling berat saat engsel dibuka atau ditutup. Itu tumpuan beban ada di bagian baut female ini. Jadi kita saat mengelemnya harus benar-benar kuat. Kalau dirasa kurang kuat, kita tambahkan lagi bubuknya dan dikasih lem. Tunggu sampai benar-benar sudah mengeras. Di bagian inilah kita akan diuji kesabarannya ya, karena harus cukup lama untuk pengerjaannya dan juga harus teliti, harus benar-benar bersih, terutama pada bagian lubang dari baut female-nya itu. Harus tidak ada bekas lem atau bubuknya yang mengeras di bagian dalamnya. Nanti kalau ada sedikit pun itu bisa mempengaruhi, atau mungkin susah baut laki-lakinya itu masuk susah, karena ya lubangnya tadi ada ganjal atau lem yang keras. Oke, ini lem saya rasa sudah cukup dan saya buang sisa-sisanya. Dan hasilnya seperti ini. Ya meskipun kurang rapi, namun ya saya jamin deh kuat. Saya akan bersihkan dulu sisa-sisa bubuknya tadi yang masih tersisa, yang tidak menempel dengan lem ya, agar lebih rapi. Oke, saatnya saya akan coba apakah sudah tepat pada posisinya. Dan di sini kalau kita bisa lihat untuk pinggirnya itu natap ya, mentok, dia tidak bisa masuk karena terlalu banyak di bagian pinggirnya. Tadi saya memasukkan bubuknya, dan di bagian ini itu ada di bagian pinggir itu semacam kayak ada apa ya, itu panjang itu, jadi tidak bisa masuk ke dalam. Jadi saya mengkoreknya lagi yang bagian pinggir, karena lemnya cukup keras, jadi
cukup keras juga untuk membersihkan lem bagian pinggir-pinggirnya ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya akan coba pasang lagi. Dan sip, sudah masuk. Sudah bagus rujukannya, tidak mengganjal lagi. Saya tambahkan lagi lemnya untuk finishing agar mencegah sisa-sisa serbuk yang belum menempel betul. Jadi saya tambahkan lem agar benar-benar menempel. Oke, bisa kita pasang bautnya dan nanti kita akan mencobanya. Dan sebetulnya sudah mantap ya, sudah kokoh ini engselnya. Saya coba buka tutup. Nah, seperti ini. Ya, tidak separah tadi ya yang benar-benar sudah copot itu. Sekarang ya lumayan. Sudah bisa terpasang dengan baik, mudah-mudahan awet. Tidak ada masalah. Nanti kalau patah bisa dilem lagi seperti yang tadi ya. Dan ini adalah hasil yang sudah saya tutup, sudah saya masukkan ke dalam casing. Jadi ya seperti ini hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian nggak suka, dislike. Terima kasih.